Selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sudah menunggu episode terbaru kami karena kami agak mager ngupload ya belakangan ini ya. Karena kita lagi banyak project, kita banyak kerjaan yang lain. Karena YouTube ini ya sambilan lah, bisa kita bilang sambilan dan kita berharap bisa menghasilkan. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai banget, yang lagi hits lah ya di kalangan developer. Developer apa ya? Developer secara umum ya, secara umum ya. Dimana Apple baru aja menjalankan bahasa apa ya? Jangan di boom, getar. Oh ya. Apple baru aja menyelenggarakan acara WWDC, Worldwide Developer Conference. Orang Indo ya. Orang Indo. Agak susah. Pokoknya itu pertemuan antar developer lah buat bikin aplikasi. Apple ngasih tahu mengenai berbagai macam inovasi mereka dalam OS-nya ya, dalam OS barunya mereka. Nah, yang menarik kemarin itu adalah Apple ngebuka semua API update terbaru mereka ke developer. Apa sih dampak dari Apple ngebuka API ke developer? Dampaknya kayaknya dampak lah pertanyaan ini. Kata-kata sih bukan dampak ya. Jadi kayak apa kemudahan dari developer ketika API-nya bisa diakses. Ya. Otomatis kan kayak kalau nggak salah tuh apa cuaca, email, terus juga kamera yang bisa terhubung. Kayak sekarang kita kebetulan sekarang lagi pakai yang iOS developer beta 16 ya. Continuous camera. Continuous camera. Itu juga udah ada di Mac-nya berarti. Sudah. Nah, di Mac kita juga itu udah pakai OS yang baru. Di iPhone kita juga kebetulan kita ngerekam pakai iPhone XR. Udah kita pakai juga iOS developer beta yang baru iOS 16. Oke. Kalau yang iPhone 7 nggak bisa update. Ya, betul. iPhone 7 nggak dapat. iPhone 7 nggak dapat, iPhone 6s nggak dapat. Jangan dibang. iPhone 6s nggak dapat, iPhone 7 nggak dapat kesian. 8 dapat. Nah, ngomong-ngomong masalah Apple ya, ngomong masalah Apple. Mereka kan ngeluncurin produk baru pas WWDC ini. Produk barunya itu berupa MacBook Air M2. Proses barunya M2. Sudah M2 ya. Sudah M2. Di mana M1 dihancurin sama mereka bahasa-bahasa di build up lebih gede. Ya. Tapi kalau dibanding sama M1 Pro, prosesor M2 itu lebih kecil. Jadi otomatis kualitasnya nggak akan lebih dari M1 Pro, tapi di atas sedikit M1, sekitar 30-40%. Oke. Ini MacBook lu apa? Intel. Masih sampah. Intel Inside. Intel Core. Nah, ketika orang-orang pakai M2, Ya. buat para developer tuh kekurangan dari silikon Apple tuh apa sih? Kenapa nggak upgrade ke Apple Silicon? Apa sih kekurangannya yang dari kemarin yang lo tau? Kalau dari kekurangannya itu Waktu M1 ya? Waktu M1 rilis pertama itu kan kayak virtualisasi, setahu saya. Virtualisasi itu banyak yang belum bisa. Virtualisasi kayak kita ngebuka VMware. Tapi ujung-ujungnya bisa dengan dari softwarenya itu jadi mengubah fungsi-fungsi mereka, mengubah coding mereka. Bahkan kan kayak VMware juga ngebuat VMware Fusion. Jadi ngebuat produk baru sekalian buat masuk ke M1. Kayaknya gitu. Nah, kan sekarang kalau dilihat di M2 ya, di M2 ini mereka menekankan mengenai gaming. Ya, Gaming. Nah, menurut pandangan lu, ya, dengan Apple ngebuka pasar gaming, gimana pasar PC? Laptop. Kayaknya sih kalau kita lihat ini Ji, kayak kalau yang nguasain ini kan ada ROG, Asus, ada Alienware, Acer Predator, TUF kalau yang miskin, TUF Gaming. Nah, itu mereka itu kan kenapa jadi powerful, karena kenapa jadi bisa menguasai pasar, karena mereka itu kebetulan gamenya
rilisnya di Windows. Di Mac nggak ada kan? Gamenya nggak ada di Mac. Nah, sekarang kan udah mulai ada nih, Capcom udah mulai ngelangkah ke Mac. Dengan rilisan pertamanya itu Resident Evil 8. Oh, mantap itu. Ya, Resident Evil 8 yang kemarin main sih ya. Nah, download kita. Kan Resident Evil 8 rilisan pertamanya mereka. Tapi harus M2 ya? Enggak, M1 juga. M1 juga. Semua jadi di Semua yang Mac M. OS sekarang bisa. Semua yang M atau Intel juga? Intel juga. Oh, menarik. Jadi kayaknya semua MacBook itu udah bisa buat main game. Jadi gamenya disediain buat OS Mac gitu. Ya. Berarti lebih ke arah buildernya. Ya, secara keseluruhan. Nah, maksudnya gini loh. Kan Mac jelas ya, maksudnya kita pakai Mac karena performa dengan harga yang sama ya. Jauh lebih bagus Mac dibanding Windows. Ya kan, di reason kenapa kita kebanyakan pakai Mac. Hardware compatibility. Iya, apa? Hardware apa? Compatibility. Itu apa? Kurang ajar. Itu kayak penguasaan si OS-nya sama si hardware-nya itu sinkron. Nah, lebih mudah kan? Lebih mudah. Nah, jadi ketika kita pakai Mac, otomatis kan lebih nature lah ya bahasa kasarnya. Lebih umum, lebih terasa mudah gitu. Nah, kalau dunia gaming juga dikuasain sama Apple, berarti tantangan buat PC gimana? Gue ngelihat masa depan PC gaming murah mulai hancur. Karena harga M1 Mac Air yang sekarang itu cuma 12.500. Terakhir cek di Tokopedia ya. Oke, bekas, baru. Baru. Jadi gini, sebetulnya kan Steam itu dari dulu tuh sudah bisa di Mac Steam. Ya, beberapa game itu sudah ada yang di support di Mac juga. Nah, tapi kayaknya untuk orang yang suka gaming dengan konsep wahnya Predator, ROG, bentuk laptopnya itu kan warna-warni. Kayak ada lampunya, ada tulisannya, terus kayak ada sangar-sangarnya. Nah, kalau Mac itu kan bahkan yang paling baru juga tetap kesannya itu biasa manis. aja. Kayaknya mungkin kalau dipakai orang buat main game berpindah ke Mac itu masih kecil sih. Kecuali mungkin kalau performanya menarik loh. Kalau performanya menarik ya kayaknya menarik sih. Tapi kan sekali lagi kita berarti bahasanya itu mengubah orang yang Windows ke Mac. Iya sih. Iya. Apalagi data menyatakan Mac itu cuma nguasain 15% pasar. Apa 10% gue lupa. Itu. Main problemnya itu kan ketika orang baru dari Windows ke Mac itu banyak tuh yang harus dipelajari. Iya. Jadi bukan cuma soal OS-nya sih. Oke, nah menurut lu nih dalam MacBook Air yang baru, MacBook Air yang baru kan tampilannya mirip Mac yang harga 30 juta. Ya. Yang layar depannya ada poni lah kayak iPhone baru iPhone 11, 12, 13 lah gitu. Ada poninya. Menurut tanggapan lu gimana masalahnya? Maksudnya itu kan cukup mengganggu apa ya? Iya. Point of view ya? Iya. Terutama kayaknya kalau kita di bagian desain ya. Iya. Kita di bagian desain itu kan kayaknya kita perlu mau ngedesain ada apa kayak gitu di atas, kita harus nurunin sih kayaknya. Harus kita scroll dulu Windowsnya buat ngeliat di bagian situ. Ya. Ya sih ketutup soalnya. Ketutup. Tapi itu layarnya jadi lebih tipis apa gimana sih? Atasnya. Bezelnya lebih tipis. Bezel-less. Ya sih. Kayaknya masalahnya di situ sih. Itu kan sama kayak masalah-masalah yang di iPhone dari 10. Kalau nge-coding bakal masalah. Nge-coding kayaknya harusnya enggak sih. Kalau nge-coding untuk ngedesain UI-nya mungkin ada. Kenapa? Ya kan, misalnya kita jadi kita harus mikirin lagi yang kayak gitu ya. Jadi misalnya harus ada fungsi apa kayak itu di atas itu. Karena kita pakai itu, kita harus minimize Windows-nya, kita turunin sedikit. Baru masuk lagi ya. Ya agak ribet ya guys buat melakukan hal itu. Nah tapi gini, kan M1 dari M1 dari M1 ke M2 MacBook Air itu nggak pakai kipas. Oh, nggak pakai kipas? Nggak pakai kipas. Oke. Udah pakai kipas. Yakin tuh? Nggak pakai kipas, udah 2 tahun. Artinya kan prosesor Mac sudah menyatakan mereka capable untuk tidak menggunakan kipas. PD. Oke. Nah, menurut pandangan lu yang udah pakai Mac tapi Intel. Intel sih. Iya kan, Mac tapi Intel. Belum ada uang sih. Nanti kita. Buat lu yang udah pakai Mac tapi Intel. Ya. Menurut pandangan lu gimana?
simpelnya gue nyalain nih. Ya. Lo udah bisa masak telur sih boy. Mac panas itu. Sepanas itu sih. Bahkan kan memang Mac itu nggak pernah nge-lag. Nggak pernah nge-lag. Bahkan kalau ada nge-lag itu cuma dia simpan di single thread di satu aplikasi. Beda sama laptop gue ya. Beda Lag sama per Windows. 30 menit sekali. Beda sama Windows. Nah, sekarang dia memang nggak pernah lag apabila di ruangan ber-AC dan laptopnya dingin. Ketika dia menyentuh suhu tertentu, aplikasinya memang nggak lag, tapi OS-nya stop. Jadi Mac juga bisa blue screen. Bukan blue screen nih, tapi Reset, reset. iya, jadi dia tuh diam aja sih, nge-freeze sama kursor tuh nge-freeze dia diam. Freeze diam. Kalau kita tungguin sampai dingin nanti gerak kursor Patah-patah. Yang kayak Windows biasa. kayak Windows biasa. Patah-patah terus nanti normal lagi kayak gitu. Kalau panas dia kayak performanya turun jauh. Nah kalau misalnya kita tidak di ruang ber-AC, lu pernah pakai guard di ruang ber-AC? Pernah di WiFi outdoor kan. Outdoor WiFi ID gitu. Ya, WiFi. Itu gimana? Kacau sih. Buka Chrome aja. Buka Chrome aja. Kalau Kenapa nggak pakai Safari? Safari, pakai Safari dulu. Sekarang pakai Chrome. Kalau kita buka Chrome aja, itu dengan kondisi yang sudah panas banget ya, sudah panas banget. Bahkan kita naruh tangan aja kan sudah nggak nyaman tuh, sudah panas banget tuh di itunya. Itu dia nge-lag sih, kayak gini, tek. Habis itu normal lagi, terus nge-lag lagi, kayak nge-freeze frame-nya tuh frame drop. Dia pakai kipas. Itu yang pakai kipas dengan konsumsi kipas Temennya nggak pakai kipas. yang nggak pakai. Atau apa jangan-jangan perusahaan Apple menyadari orang miskin yang nggak punya AC nggak bisa beli produk mereka? Atau maksudnya ini Ji, siapa tahu di M1 M2 masalah itu sudah di-fix. Tapi nggak, laptop lu kan MacBook versi Intel terakhir kan? Intel terakhir. Intel terakhir sebelum M1 ya? Sebelum M1. Jadi lu beli ini, beberapa bulan kemudian M1 keluar. Ya kan, M1 keluar gitu. Ya. Maksudnya kan prosesor apa ya? Karena gini loh menurut pandangan gue ya. Prosesor laptop itu enggak semudah prosesor handphone. Karena kan laptop memang kita digunakan untuk tas-tas berat ya. Kecuali emang apa Mac Air mau difokusin untuk tas yang super ringan. Sedangkan M1 di Mac Air sekalipun performanya beda tipis banget sama yang di Mac Pro yang harga 23 juta. Kalau Mac Pro yang harga 30 juta mungkin beda cerita ya. Mac Pro harga 30 juta kita nggak ngomong 30 juta. Di Mac Pro yang harga 23 juta yang juga punya kipas, performa Mac Air sama gitu. Artinya kan Mac Air juga dirancang untuk yang melakukan banyak hal gitu ya, banyak hal. Meskipun mungkin tasnya nggak seberat itu ya. Iya. Tapi tas berat kayak editing video, doing a lot of things lah. Karena kan kenapa gue yakin Mac Air dibikin untuk ngelakuin doing a lot of things juga. Karena kan sekarang RGB color warna layarnya itu sekitar 1 juta apa 1 miliar gitu, gue lupa. Wah sekitar segitu, dinaikin lah dari yang awalnya cuma berapa ratus ribu jadi berapa juta gitu. Artinya kan itu untuk fokus editing foto atau video, iya kan? Foto atau video berat dong, iya kan? Apalagi kalau kita pakai bicara ProRes ya. Nah, karena kan terakhir kita render ProRes 100 GB, 150 GB anjir. Itu render loh. Artinya kan itu berat. Dan di prosesor M2 ini mereka ngasih kemampuan untuk ProRes juga. Mereka nambahin decoding ProResnya. Kalau yang ini dari Air sama ke Pro-nya yang M1 M2 itu sama prosesornya apa gimana? Prosesor sama, tapi secara upgrade Mac Pro-nya upgrade-nya dikit banget. Jadi kayak lu rugi kalau lu beli Mac Pro menurut pandangan gua. Keuntungan Mac Pro itu cuma di titik lu dapet kipas. Dah itu doang gitu. Sedangkan di Mac Air dapat MagSafe. Kan ini kan cuma pakai Type-C ya sekarang. Yang ini. Nah, kalau itu dapat MagSafe. Jadi Type-C-nya ada 2 bisa dipakai. Ini tuh Type-C-nya berapa? 2 doang. 4. Ini versi berapa? 4 apa 2 sih? Type-C-nya 4. Oh, 2 kiri kanan. 2. Nah, ini kan ada 4. Nah, kalau itu kan kalau Mac Air biasa kan 2. Mac Pro yang biasa juga yang 23 juta itu 2 juga kalau nggak salah ya, Jadi kayak agak rugi gitu loh kalau lo upgrade ke MacBook Pro dengan harga 23 juta. Enggak.
22 juta kalau nggak salah. Bukan ada $100 aja. Jadi kayak mending Mac Air karena desainnya baru, layarnya lebih bagus, tapi nggak pakai kipas. Nah, kalau membuka dari pengalaman sebelumnya, Ya. waktu zaman Intel, Zaman Intel itu perbedaan Air sama Pro. Kalau Air itu walaupun misalnya prosesor kita hampir sama tuh, tapi kalau kita operasikan misalnya kita nge-run Android Studio ya. atau kita nge-edit sesuatu tuh, kerasa dia ada RAM-nya cepat penuh, prosesornya cepat full kayak gitu. Walaupun kayak hampir sama. Terus yang pasti berbeda itu di baterai. Ya, yang ini baterainya emang. Yang Mac Pro itu 20 jam. Iya. Yang Air 18. 18 jam anjing. Iya. Nah itu perbedaannya paling sering kalau dulu itu di Intel itu di baterai sih. Tahanan baterainya berarti. Ketahanan baterainya. Tidak terlalu Signifikan kalau Anda tidak bau colokan seperti saya. Benar juga. Nggak, tapi kalau kita bicara mengenai desain nih, Ya. bosan nggak sih sama desain Mac atau gimana menurut lu? Kalau Karena kan gua nggak tahu ya, menurut pandangan gua ya, desain laptop tuh sekarang ya tidak benar. Sama seperti handphone, Selalu desainnya kamera lebih besar, notch lebih kecil. Kayak oke lah, mungkin terakhir ada desain paling bagus itu dari Samsung Flip ya. Bukan itu udah beberapa. Samsung Fold sama yang Flip kan juga ada yang. Oh iya Flip. Nah itu kan itulah membawa hal segar baru di dunia gadget gitu. Tapi kan kalau di Apple sendiri hal-hal kayak gitu kan tidak Kayaknya nggak bakal dipakai. Iya, nggak tahu, kayak gue ngerasanya desainnya tuh gitu-gitu doang gitu. Dan ini mau entah dari MacBook, iPad, iPhone, kayak nggak ada yang ngebedain, kayak yang beda kameranya doang. Yang ini kameranya gini, ini bentuk kameranya gini, kayak ya udah gitu. Kalau ngelihat dari community-nya, ya sih. kalau kita ngelihat community-nya, kalau orang make Mac, misalnya saya pakai Mac tuh, yang kita pandang itu minimalisnya. Tapi kan itu setiap orang beda-beda tuh. Setiap orang beda-beda. Karena yang buat professional use ya. Iya juga sih. Iya. Tapi kan kalau misalnya yang iPhone kan dipakai untuk umum ya. Ya salah yang beli sih. Kalau cuma buat nelpon WA ngapain pakai iPhone 13 Pro? Ya lanjut. 13 Pro Max sih ngapain? Lebih ke arah mending XR ya? Mito lah. Xiaomi di hati. Xiaomi. Apa gue rusak lagi anjing? Nah, kalau menurut lu Ji, Apa? kenapa desain itu kayak gitu-gitu aja? Nggak ada kayak perkembangan teknologi? Nah, gue pernah baca. Kita tuh udah mungkin gue salah menjelaskannya, agak bingung gitu. Tapi gue bacanya kayak kurang lebihnya kayak gitu. Kita tuh udah sampai di titik perkembangan teknologi paling jauh. Sehingga perkembangan teknologi itu jadi biasa-biasa aja. Nggak ada hal yang terlalu baru atau gimana, karena itu udah sampai di ujung titiknya gitu loh. Di ujung titik teknologi. Jadi kayak nggak ada hal baru yang begitu mengesankan yang bisa keluar gitu. Sebenarnya hal baru tiap tahun tuh ada, selalu ada paten baru kan gitu. Perusahaan nggak berhenti bikin paten gitu. Berarti kan ada perkembangan teknologi, tapi dipublish ke publiknya itu nggak tahu apa. Nah hal itu yang menurut gue cukup mengecewakan, karena kan sekarang market dikuasai sama pasar-pasar yang gede banget ya, kayak contoh Apple, Samsung, Microsoft kayaknya nggak ada, Xiaomi. Kalau yang handphone ya, kalau laptop mungkin ada Microsoft, HP, ada Asus. Google Pixel juga, Asus. Nah, maksudnya gitu loh. Menurut gua perusahaan-perusahaan ini sengaja menahan sih inovasi-inovasinya mereka. Karena kayak nggak mungkin sekelas contoh kayak Apple deh gitu. Masa mereka bikin fingerprint in display aja nggak bisa? Samsung udah bikin dari tahun kapan coy? Iya, udah lama banget. Iya gitu, kayak maksudnya sorry to say nggak mungkin sesulit itu buat perusahaan segede Apple ya mempelajari hal tersebut gitu. Artinya mereka bisa ngelakuin hal itu kapan mereka mau. Tapi kenapa mereka nahan itu gitu? Atau bikin OLED atau bikin ya kita bicara Samsung lah, karena Samsung yang cukup leading di teknologi tersebut, cukup kreatif. Ya cukup kreatif. Kenapa Apple masih menahan teknologi itu menurut gue? Kayaknya sih
dia mau menjaga kesan tuanya sih. Kalau gue lebih ke arah audiensnya goblok. Iya sih. Kalau nggak maksud gini, misalnya dia ngerilis juga tuh. Karena kayak contoh Samsung nih, sederhana nih, ya. Lightning tuh lambat coy. Oh, kabel. Dibanding Type-C ya, dibanding Type-C. Sedangkan Apple udah pakai ProRes. Mau sampai kapan? Meskipun memang kapitalisasi pasarnya Lightning itu miliaran dolar per tahun, $1 juta lah. Jadi kayak kalau mereka ganti dari Lightning cable ke Type-C, mereka bakal kehilangan market. Katanya sih kayak gitu karena 2024 itu Apple wajib ganti Type-C. Karena ada tuntut dari Europe apa gua nggak ngerti. Mereka wajib ganti ke Type-C, sehingga karena mereka ganti Type-C otomatis Lightning kan hilang tuh pasarnya ya kan gitu. Nah karena Lightning pasarnya hilang, makanya mereka ngebalikin MagSafe biar mereka bisa tetap jualan kabel charger. Katanya sih kayak gitu, karena kalau Type-C semua mereka kehilangan itu. Meskipun gua baca MacBook Air juga bisa dicas pakai Type-C, masih bisa dicas pakai Type-C, nggak harus pakai MagSafe. Type-C pun bisa ngecharge. Berarti emang di ujung teknologi ya? Di ujung teknologi menurut gue, karena kayak nggak ada perkembangan yang bikin gue hype secara teknologi itu nggak ada menurut gue ya. Terakhir Ford, Tapi gue pernah nonton di YouTube tuh 2025 kayaknya ada sih. Soalnya di YouTube berapa tahun yang lalu itu ada orang ngaku dari tahun 2025. Ada tuh 2025. apa Jadi dia kan ngaku tuh. Ya siapa tahu ya kan. apa 2025 ada apa? Nah, Ada apa 2025? ya ngaku aja, siapa tahu kan 2025 ada mesin waktu. Terus HP kita bisa moto mundur ke 4 tahun yang lalu kayak gitu kan. Gue ada handphone bisa teknologi apa nge-scan tulisannya langsung gitu aja, gue udah senang banget. Oh iya. Kayak misalnya kayak yang papan tulis di foto jadi scan gitu. Itu udah teknologi yang paling bagus menurut gue. Apalagi ditambah yang sekarang kayak kamera handphone bisa gantiin kamera laptop yang sampah. Itu kayak ngalah kadarnya. wow gitu. Kenapa mereka nggak itu bikin itu dari dulu? Sehingga kamera laptop bisa kenapa nggak kamera laptop aja yang dibagusin? rugi dong perusahaan. Itu sederhana. Karena gini, laptop tuh tipis. Otomatis kan, tapi yang baru tebel sih, nggak tipis lagi. tapi nggak setebal itu. Even tebal pun nggak setebal handphone. Iya sih. Nah maksudnya kan berarti apa namanya? Pertama kamera harus super tipis. Otomatis kan lapisan apa Layarnya. ya? Bukan layar, apa namanya? Lensa kamera belakang segala macam nggak bisa sebagus itu gitu. Ya. Terus juga ngapain nambahin kamera yang bagus kalau kamera handphone bisa jadi kamera laptop? Itu kayak killing two birds with one stone aja. Bahkan kalau menurut gua mungkin kedepannya Mac bakal ngilangin kamera laptop sih. Iya. Terus mereka bakal ya gua padahal kayak gitu. Arahnya ya. Jadi kayak mereka ngilangin kamera laptop, jadi lebih tipis lagi tuh. ya lebih tipis lagi. Bezel tuh nggak pakai bezel. Jadi pakai kamera full, kamera handphone semua. Karena ya menurut gua siap, lu bisa beli MacBook, pasti bakal beli iPhone ya. Jarang orang beli Mac tapi nggak punya iPhone tuh. Tapi sebelum itu, Apple harus memenuhi satu syarat. Apa? Baterai iPhone harus diperpanjang. Pertama, baterai iPhone 13 Pro Max. Itu baterai yang paling tahan lama dibanding seluruh handphone. Katanya kan Enggak, itu memang benar. Di YouTube segala kan macam. baru rilis. Enggak, 13 Pro udah lama. Hah? Dibanding Samsung yang sama ini ya. Maksudnya Samsung kan ada Samsung Galaxy Ultra tuh. Masih kalah sama 13 Pro Max. Pokoknya yang 13 Pro Max itu bisa nembus 2 hari sama kayak normal. Main PUBG. Kalau main PUBG, main gaming segala macam ya nggak punya, saya jadi nggak tahu. Tapi kalau leading industri baterai iPhone Sudah naik. sudah bagus sih menurut gue ya, sudah bagus banget. Cuman karena handphone Anda aja handphone 2 XR. Iya. Kita ini nge-review teknologi baru, teknologi kita lama ya. Nanti kita beli pelan-pelan. Oke. Paling sekian dari podcast kita hari ini, membahas mengenai WWDC dan hal-hal di dalamnya yang cukup sedikit gambaran lebih jauhnya dan sedikit tentang mesin waktu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih guys. Kembali bertemu.